Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Guce. Saya mahasiswi dari Universitas Malikul Saleh, jurusan Sistem Informasi, NIM 170180058. Di sini saya mengambil mata kuliah Media Sosial dan Online Marketing dengan nomor absen 26. Kali ini saya akan merangkum atau mereview pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Langsung saja pada pertemuan ke-9 dengan judul video Mike Teknobi gagal jualan offline, kini punya 1.500 murid sukses bisnis online miliaran. Di sini dengan narasumber Michael Sugiarto. Nah, pada video ini dijelaskan bagaimana seorang pembisnis sukses dalam perjalanan bisnisnya yang dulunya ia hanya jualan offline. Dari video tersebut, kita mendapat pengetahuan tentang bagaimana proses bangkitnya seseorang dari kegagalan. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa seseorang itu jika memulai usaha tidak ada yang terus sukses. Jadi kita harus belajar, kita harus merintis, intinya kita pasti gagal terlebih dahulu, baru kita bisa menjalankan bisnis kita dengan lancar jika kita menekuninya. Tapi walaupun sebelumnya ia sempat gagal dalam usahanya, dia tidak pernah menyerah, dia tetap bangkit dari kegagalan tersebut. Nah, karena pada dasarnya semua hal itu selalu tidak semuanya itu sesuai dengan keinginan kita. Pasti kita ada tarik ulur, ada jatuh bangunnya juga kalau jika kita mau memulai usaha. Tapi di sini bagaimana cara kita bangkit dari kegagalan tersebut? Ya, disitulah kita akan membuat persiapan yang benar-benar matang. Dan kita harus belajar dari semua kegagalan kita, jangan sampai terulang lagi ke depannya. Karena kegagalan itu sering terjadi karena kurangnya persiapan dari diri kita sendiri. Nah, makanya dari situ kita harus terus-menerus berusaha mempersiapkan planning ke depannya itu bagaimana. Nah, adapun tips-tips yang harus diketahui ketika kita berjualan online di Instagram. Yang pertama itu kita harus mempunyai brand-brand baik, brand-brand yang bagus, yang berkualitas. Nah, kemudian kita harus mendesain konten yang benar-benar baik, karena brand yang akan kita pasarkan itu akan kelihatan menjadi lebih menarik. Jadi penonton itu senang melihatnya dan tertarik untuk membeli produk-produk yang kita jual. Nah, jika kita ingin membuat desain itu kan, itu kita membuat iklan. Nah, berarti untuk memasarkan produk itu kita harus menggunakan brand ambassador. Brand ambassador itu seseorang yang mempromosikan produk kita melalui akun Instagram maupun Facebook maupun akun yang lain. Dia itu mempromosikan produk-produk kita agar laku di pasaran, dan kita membayar orang tersebut untuk mempromosikan barang-barang yang kita jual. Nah, kita juga harus memiliki reseller, karena reseller itu sangat-sangat berpengaruh jika kita memulai usaha. Kenapa? Karena seorang reseller itu dia akan fokus pada produk yang kita miliki. Dia fokusnya ke pemasaran, karena dia itu ada omset tersendiri, dia itu ada imbalannya dan ada komisi tertentu yang akan ia miliki dalam memasarkan produk kita. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 10, yang mana pertemuan ini akan menjelaskan yang pertama itu apakah sekarang ini marketing tradisional sudah habis. Yang kedua itu ada apakah internet itu sudah menjadi raja saat ini.
Dan yang ketiga itu, apakah betul generasi baru antara usia dasar potensial itu sudah tidak lagi memperdulikan media tradisional? Nah, di sini akan kita bahas semua tentang hal-hal tersebut. Nah, saat ini tradisional marketing mempunyai satu kelemahan yang sangat mendasar, yaitu separuh diantaranya tidak ada interaksi. Adapun karakteristik dari digital marketing, yang pertama itu ada addressability. Kita bisa menentukan segmentasinya. Kita juga tahu apa yang kita tuju. Yang kedua ada interactivity, yaitu ketika ada seseorang melakukan sesuatu terhadap iklan videonya, maka si calon mahasiswa tersebut tidak perlu payah untuk datang ke lokasi karena dia sudah tahu, dia sudah bisa melihat letak kampusnya itu di mana, kayak gitu. Terus ada connectivity, itu menjaga pelanggan dan bisnis terhubung satu sama lain agar tetap connect. Nah, selanjutnya itu ada media yang di dalamnya bisnis, yaitu yang pertama ada fast communication, itu adalah komunikasi cepat. Nah, yang kedua itu ada more interactive, dia itu lebih interaktif. Yang ketiga itu ada comparison shopping easier, atau perbandingan shopping lebih mudah. Yang keempat itu ada easier to conduct marketing research and advertise, yaitu lebih mudah untuk melakukan penelitian dan periklanan pemasaran. Peran utama dari digital marketing yaitu pertama respon yang cepat untuk berinteraksi, membuat customer menjadi semangat karena respon yang diberikan oleh penjual tidak lama dan membuat pembeli menunggu. Terus yang kedua itu membuat interaktif lebih dari satu marketplace seperti Facebook, Instagram, dan banyak lagi aplikasi lainnya. Nah, selanjutnya membuat perbandingan cara belanja mana yang lebih mudah, yang mana yang lebih murah, dan yang mana lebih menguntungkan. Selanjutnya itu melakukan segmentasi berdasarkan wilayah dan banyak lagi. Nah, terus digital marketing harus menarik agar customer tertarik dengan produk kita. Nah, kita juga harus membuat kesan biar para pembeli itu menjadi pelanggan tetap. Terus dia memberitahu kepada teman-temannya, di sini bagus loh, belanja di sini tuh bagus loh, barangnya itu bagus, pelayanannya itu bagus. Jadi itu menjadi satu keuntungan untuk kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan 11, di mana yaitu pokok pembahasannya adalah definisi, strategi, dan planning. Nah, di sini ketika kita ingin menjalankan bisnis, kita harus mengetahui strategi dan perencanaan yang akan dijalankan karena skema itu perlu kayak gitu kan pada umumnya. Di sini juga kita harus memiliki visi dan misi. Kita harus tahu mau kemana arah sasaran bisnis kita, bukan hanya sekedar mengikuti tren ataupun sekedar ikut orang lain tanpa ada visi misi gitu. Jadi bagaimana visi kita itu agar tetap tepat sasaran. Nah, dalam strategi bisnis dan perencanaan pun kita harus menganalisis pasar dulu serta melakukan analisis terhadap pesaing juga. Nah, itu sangat perlu. Terus kita harus menganalisis keuangan dan model pengembangan bisnis yang akan dijalankan dan juga perlunya mendefinisikan informasi pelanggan serta perencanaan dan penganggaran tahunan sebuah perusahaan yang akan kita jalankan bisnisnya serta perlunya IT project untuk desain ataupun sebagainya. Nah, dalam mengelola suatu hubungan ini perlu adanya itu tadi perencanaan itu. Nah, ini adalah strategi perencanaan yang akan dijelaskan. Nah, yang seperti tadi itu yang pertama membuat visi.
Nah, di sini jangan dikarenakan ikut-ikutan dengan kompetitor, tapi kita harus memiliki visi yang kuat serta siap dengan inovasi. Yang kedua itu ada analisis market, menganalisis pasar untuk kecocokan digital marketing dan menetapkan media yang benar. Nah, jadi kita cocokkan dulu dengan digital marketing. Terus kita harus menetapkan media yang benar kayak gitu. Yang ketiga itu ada analisis finansial. Analisis finansial ini kita harus memperhitungkan berapa budget yang harus dikeluarkan. Nah, di sini kita harus berpikir, kita harus menghitung berapa budget yang akan kita keluarkan. Yang keempat itu ada perencanaan budget. Selanjutnya itu ada perencanaan budget. Nah, di sini kita harus memikirkan kapan saat yang tepat untuk memasang iklan. Kita harus melihat kapan waktu yang cocok yaitu untuk memasang iklan-iklan kita, produk kita. Terus selanjutnya itu ada IT project. IT project itu melakukan pembuatan desain iklan yang komunikatif dan mengandung seni yang bagus. Jadi jika kita ingin memasarkan produk itu, kita harus mendesain iklan yang benar-benar bagus agar kelihatan tertarik, lebih tertarik. Jadi orang itu ketika melihat itu tertarik dengan produk kita. Nah, dalam menjalankan suatu bisnis, kita harus tahu tahapan-tahapan yang harus dilewatin dan yang dijalankan. Misalnya itu berupa strategi bisnis. Kayak mana sih strategi bisnis yang baik kayak gitu. Strategi pemasaran yang harus dibutuhkan, rencana untuk pasar atau merek-merek yang berbeda dari produk lain. Gitu. Kita juga harus merencanakan komunikasi pemasaran serta paket pemasaran, semua itu tertuju dari bisnis strategi dan juga IT. Selanjutnya kita harus mengelola hubungan. Nah, kita harus meyakinkan bahwa digital marketing itu berbeda dengan tradisional marketing. Banyak orang yang belum mengenal digital marketing dan tidak tahu apa itu digital marketing. Nah, yang kedua itu kita harus mengedukasi digital marketing agar tidak menjelek-jelekkan produk, agar memperkuat digital marketing juga. Nah, jadi intinya managing relationship itu sangat-sangat berguna bagi pengguna digital marketing. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertemuan 12 yang mana membahas pemahaman awal digital marketing, yang mana berisikan banyak hal dan banyak pembahasan di bidang strategi pemasaran, mulai dari riset pasar dan juga pembagian kebutuhan customer. Nah, di pertemuan 12 ini merupakan strategi dari digital marketing itu sendiri, yang mana diperlukan riset pasar yang berupa analisa data customer dan juga identifikasi kebutuhan customer dan pembagian market yang dituju, yang mana dibutuhkannya segmen market yang tepat untuk menjadi sasaran pemasaran yang dicapai dan juga pengalaman dari konsumen tersebut. Di situ yang pertama dilakukannya riset pasar, di mana peran IT adalah menganalisa data customer. Apabila penjual tidak tercatat, maka dikumpulkan data-data yang menggunakan iklan, Facebook, Instagram, dan sebagainya, sehingga mampu mengidentifikasi kebutuhan customer. Terus selanjutnya, kita harus tahu siapa yang akan menjadi customer kita. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap produk yang kita dagangkan itu ya harus memiliki target yang jelas kayak gitu. Marketnya harus jelas. Karena tidak menutup kemungkinan berubahnya target marketing pada saat pertengahan produk sedang berjalan, maka perlu dilakukan evaluasi pasar. Nah, mengevaluasi pasar ini bukan lagi hal yang tabu untuk dilakukan. Dalam strategi marketing juga tidak ada. Mengevaluasi pasar kita bukan lagi hal yang tabu untuk dilakukan dalam strategi marketing tadi kan. Nah, jadi tidak ada salahnya kita itu melakukan analisa di mana kita melihat dan membandingkan produk kita dengan produk kompetitor yang lainnya. Pada saat sekarang ini sudah banyak aplikasi yang menyediakan, kemudian kita hanya melakukan itu untuk kita menganalisa. Nah,
Di sini juga ada strategi dari digital marketing. Yang pertama itu ada riset pasar dan analisis data pelanggan. Peran penting orang IT itu muncul jika memang penjualan tidak tercatat. Maka di sini kita dapat mengumpulkan data dengan menggunakan iklan pendahuluan sehingga kita mampu mengidentifikasi customer dan segmen pasar. Yang kedua itu ada analisis permintaan. Nah, mengevaluasi dan memilih segmen target. Contoh, ada seseorang mahasiswa mengambil studi kasus UMKM tentang es potong. Dia itu mengidentifikasi segmen awalnya anak muda karena banyak varian rasa dan kemasannya itu menarik gitu. Terus selanjutnya itu ada analisis awalnya anak muda karena banyak varian rasa dan kemasan itu menarik. Kita juga harus menganalisis internal atau analisis pesaing. Di situ identifikasi proporsinya untuk setiap segmen itu kita akan tahu yang mana segmen potensial dan yang kurang potensial. Selanjutnya itu ada evaluasi sumber daya, yaitu menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai rencana kita. Selanjutnya kita ke pertemuan 13. Nah, di sini kita itu ada membahas mengenai teori S-test oleh Michael de Silver tahun 1998 yang populer digunakan pada tahun 2000. Nah, di sini mengenai S-test itu yang berarti suatu teori interaktivitas antara customer dengan perusahaan saat penggunaan digital marketing. S-test populer digunakan pada tahun 2000, yaitu pada S-test membahas mengenai yang pertama ada karakteristik produk. Nah, yaitu suatu produk yang kita jual seperti apa, perlu disentuh atau ada rasanya atau tidak, ataupun customer sudah puas dengan melihat foto atau video yang ditampilkan, serta puas dengan adanya ulasan-ulasan yang diberikan dari customer lain kayak gitu, yang sudah menggunakan atau membeli produk yang mereka jual. Jadi itu intinya di karakteristik produk ini dia itu seperti apa karakteristik yang kita jual itu, karakteristik produk itu, terus apakah kita perlu mencobanya atau tidak, terus apakah customer itu sudah cukup melihat gambarnya aja ataupun udah melihat videonya aja kayak gitu udah cukup kayak gitu kan. Nah, terus itu ada produk baru dan produk lama. Nah, di sini kedua kedekatan dan kepercayaan yang mana dapat mempertimbangkan sejauh mana konsumen menggunakan serta mempercayai suatu produk yang kita tawarkan dan juga brand-brand atau merek-merek yang digunakan kayak gitu. Ketiga, adanya bagian dari customer yaitu atribut konsumen yang mana konsumen nanti akan membeli barang yang ditawarkan secara langsung ataupun online atau juga tetap membeli secara fisik yang mana harus kita ketahui saat riset pasar yang kita jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini tuh maksudnya itu kita melakukan tes pada produk kita. Terus apakah itu barangnya lama atau tidak? Terus kalaupun kita sudah lama, pasti sudah banyak customer yang sudah tahu tentang produk kita ini. Nah, terus melakukan tes itu apakah para customer ingin membeli barang itu jika secara online ataupun langsung maupun secara menyentuh fisik barang tersebut kayak gitu. Selanjutnya kemudian adanya variabel penargetan seperti hubungan dengan suatu perusahaan yang baik. Lalu adanya segmentasi demografis. Terus adanya segmentasi psikografis atau sikap serta adanya nilai yang dituju. Dibutuhkannya tahap siklus hidup yang baik untuk suatu perusahaan dan juga tingkah laku yang baik. Sehingga dalam digital marketing itu perlu adanya respon dari konsumen dan perusahaan, mulai dari tidak mengetahui bagaimananya sampai dengan tingkah laku yang baik, mulai dari konsumen dan perusahaan itu sendiri. Nah, terus variable target itu yang dinamakan dengan demographic segmentation, terus psychographic or attitudinal segmentation, lalu nilai, lalu life cycle stage dan behavior.
Nah, dalam digital marketing sangat mengharapkan interaktif terhadap customer sehingga adanya feedback ke usaha yang kita miliki. Caranya kita harus sering berkomunikasi dengan customer karena itu sangat membantu dalam perkembangan usaha yang akan kita jalani. Nah, itu digital marketing punya interaktif dan berkomunikasi dengan customer supaya intens itu agar dapat menumbuhkan rasa percaya konsumen terhadap kita, kepada kita perusahaan yang menjual suatu produk dan akan menjaga feedback tadi lah. Nah, makanya di situ hubungan itu harus komunikasi itu harus baik, harus bagus kita kepada customer. Nah, ada juga beberapa atribut pelanggan seperti customer yang sudah ada. Di sini juga harus memperhatikan dari segi usia, lokasi, kemudian tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Terus itu kemudian harus paham resiko grafiknya, yaitu nilai dan siklus hidup serta tingkah lakunya. Nah, jadi itu semua harus kita pahami. Terus kita harus memahami karakteristik customer juga kan, yang tadi. Dan maka dari itu yang tadi kita bilang uh, customer itu akan ada feedback ke kita kayak gitu karena telah membeli produk kita, dan feedback ini sangat berguna untuk mengetahui respon customer tadi sehingga adanya peningkatan dengan produk kita itu tuh. Misalnya feedback dari customer itu mungkin adanya yang kurang puas misalnya dengan kualitas kita gitu kan. Jadi dengan ada feedback itu kita itu tahu kayak gitu apa sih yang kurang dari produk kita, dan kita juga tahu apa yang mereka butuhkan. Jadi dengan seperti itu kita juga bisa melakukan peningkatan dengan produk kita agar para customer itu juga merasa puas dengan kualitas dari produk kita. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pertemuan 14. Di sini mengenai karakteristik konsumen dalam marketing tradisional dan dalam digital marketing. Dan kemudian juga membahas mengenai perilaku customer dalam digital marketing. Kemudian membahas mengenai perilaku customer dalam digital marketing. Dan ada beberapa model hierarki untuk mengetahui respon pembeli saat dari awal pemberian sampai adanya feedback dari pembeli tersebut, dan juga menjelaskan mengenai model berbasis kepercayaan yang dibagi menjadi 4 kuadran. Nah, karakteristik konsumen itu berbeda antara tradisional marketing dengan digital marketing. Itu jika dalam marketing tradisional ada yang namanya demographics. Nah, ini yang mencakup secara umum seperti usia, grup sosial, gender. Nah, pada digital marketing ada juga yang disebut web graphics yang merupakan cara pelanggan melakukan akses dan berapa waktu yang dihabiskan untuk mengakses sesuatu. Nah, terus ada juga karakteristik yang disebut personas. Di situ yang artinya siapa saja brand ambassador atau public figure yang diikutin untuk melakukan endorse kayak gitu kan. Nah, di sini pun ada juga beberapa perilaku customer. Ada beberapa perilaku customer di dalam digital marketing itu. Yang pertama itu ada tipe-tipe customer saat melakukan pencarian ataupun browsing di sosial media. Yang pertama itu ada dia orang yang udah mengerti atau sudah tahu apa maksud iklan tersebut, apa maksud dari iklan tersebut kayak gitu kan. Nah, yang kedua itu ada juga tipe orang yang kurang mengerti. Bahkan ada juga yang gagap teknologi kayak gitu, atau terus dia itu asal-asal kayak gitu.
dikliknya iklan tertentu karena mereka itu memang tidak paham. Nah, terus kemudian ada juga tipe orang yang membeli produk itu yang memang dia itu tanpa melihat iklan kayak gitu, dia itu hanya browsing aja, terus hanya untuk membeli, terus dia itu browsing karena dia tuh udah niat mau beli itu, terus dia browsing kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada juga tipe customer yang suka menawar. Mereka itu membandingkan harga maupun kualitas produk yang satu dengan produk yang lainnya. Sehingga dia itu browsing untuk membandingkan harga, melihat harga yang ini kualitasnya kayak mana, kayak gitu kan. Terus harga yang lainnya itu kualitasnya bagaimana, kayak gitu. Terus dia tuh membandingkan bagaimana kalau beli ini cocok nggak sama harganya, cocok nggak ya kalau aku beli ini tuh merek ini harganya tuh sekian. Jadi tuh ada perbandingan dengan barang-barang yang ada di kita browsing kayak gitu. Jadi kita tuh nggak asal beli, kita tuh detail melihat harga-harga barang tersebut. Jadi kita tuh nggak ada penyesalan nanti jika kita udah beli kayak gitu kan, udah kita beli, nyesal kali lah, mahal kali nih harganya, padahal di toko yang sebelahnya sekian harganya, kualitasnya pun kurang bagus, makanya itu kegunaan browsing. Terus ada juga mereka yang melihat sosmed itu hanya untuk ya melihat-lihat aja, nengok-nengok kayak gitu, ini bagus, bagus ya kayak gitu. Nah, di situ eh gimana ya, karena untuk bermain-main saja mereka, untuk iseng kayak gitu. Nah, di sini juga ada model hierarki untuk respon pembelian terhadap pelanggan. Nah, sebelum membeli itu ada juga orang yang tidak paham tentang produk tersebut. Kemudian mereka mencari tahu dan kemudian mereka itu membandingkan produk satu dengan produk yang lainnya. Sehingga mereka itu tertarik. Terus mereka itu akan mempunyai keinginan untuk sale produknya, akan membeli produknya. Terus uh, karena ya tertarik, karena ketertarikan kayak gitu kan, ya dibelinya produk itu karena menurut dia itu bagus kayak gitu kan. Nah, karena evaluasi produknya itu baik kayak gitu kan. Terus selanjutnya ada komunikasi objek, di mana sebagai kita itu produsen, kita itu mengendorse sesuatu youtuber atau brand ambassador kayak gitu. Terus kita itu memberikan produk kita, terus mereka yang memasarkan atau mengiklankan, mempromosikan produk kita, sehingga para youtuber ini membuat dan mempermudah proses pembelian karena mereka sudah banyak followers, sudah banyak penggemar. Nah, terus dengan kita meminta tolong kepada mereka untuk melakukan endorse, itu menjadi keuntungan bagi kita walaupun kita sudah membayar mereka kayak gitu, karena di endorse pun kita juga tetap laku barang kita, mungkin pendapatan kita itu akan meningkat. Nah, cara mereka itu bisa saja mereka itu untuk mengetek nama nama ini kita, nama toko kita, atau membuat link link dari produk kita tersebut. Jadi para pembeli nanti hanya tinggal mengklik itu aja, mengklik produk mengklik link itu, terus ya langsung terbuka produk kita. Nah, hal itu sangat penting dalam pemasaran karena itu mempermudah untuk melihat produk-produk kita, review-review yang dibuat oleh brand ambassador itu kayak gitu kan. Terus orang-orang itu lebih mudah karena dari kita adanya link itu dia bisa masuk langsung. Ya mudah lah kayak gitu. Nggak perlu lagi cari-cari tahu, browsing-browsing lagi. Nanti kalau browsing kan ada juga dari toko lain kayak gitu kan, ada yang beda-beda kayak gitu, ada juga yang menjiplak. Jadi kalau udah ada link itu ya gampang, tinggal klik, tinggal pesan, ya udah barang itu bisa dipesan langsung.
Maka dari itu, produsen itu harus sudah bisa menggunakan em, internet, karena itu sangat penting dalam melakukan pemasaran. Itu misalnya itu memasang iklan, itu paling penting itu adanya interaksi, sehingga ada feedback dari customer, jadi kita itu saling merespon satu sama lain kayak gitu kan, antara penjual dengan pembeli. Nah, selanjutnya ada model yang berbasis kepercayaan yang dibagi menjadi 4 kuadran. Itu ada kuadran bawah, yaitu dimana jika ada iklan produk tertentu, jika ada iklan, jika ada iklan tertentu, customer itu tidak ingin tahu, dia langsung menutup kayak gitu. Jadi misalnya ada iklan, customer itu ya udah langsung nutup kayak gitu, langsung di close nya, langsung di kliknya tanda X kayak gitu di ujung itu kan, langsung di close nya, dia tuh nggak mau lihat-lihat iklan kayak gitu. Ada juga customer yang seperti itu, karena dia itu memang nggak mau tahu. Nah, itu yang kedua itu ada kuadran yang dimana seseorang itu ingin tahu informasi tentang produk itu. Jadi dia itu cari sendiri, dia itu browsing, cari tahu tentang informasi-informasi yang ada dalam produk tersebut. Nah, ada juga kuadran di mana seseorang itu akan pasrah mengenai pilihan sebuah produk terhadap orang lain. Misalnya dia tuh datang ke sebuah toko, terus kemudian dia itu bilang, produk ini cantik loh, bagus loh kalau kamu pakai kayak gitu. Terus kemudian dia itu hanya ngikut-ngikut orang lain. Iya, apa iya ya kayak gitu kan. Aku dibelilah itu namanya, dia itu nggak percaya diri, dia itu harus ngikutin gaya orang lain, style orang lain, padahal belum tentu dia itu suka, karena menurut dia itu apa yang dipakai orang lain itu bagus kayak gitu, jadi dia itu nggak sesuai pilihan dari diri dia sendiri. Nah, jadi maka dari itu model-model perilaku konsumen itu dapat disimpulkan itu, yang pertama ya model perilaku pencarian informasi atau pengalaman. Adanya pencarian informasi yang diarahkan dan pengguna juga bisa melihat produk yang ditawarkan. Adapun online untuk mencari produk tertentu untuk dibeli kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada model hierarki. Dari proses pemberian respon terdapat tahapan dalam proses pembelian. Pemberian respon terhadap tahapan dalam proses pembelian produk yang ditawarkan, yang tujuannya itu untuk teknik pemasaran digital marketing. Nah, selanjutnya itu ada model pembelian saluran multi. Nah, ini sangat tepat untuk memulai digital marketing. Nah, selanjutnya itu ada model berbasis kepercayaan. Ini diarahkan secara mandiri dan bernilai informasi, kontrol, dan kecepatan. Delegator ketika seseorang meminta pendapat orang lain untuk membeli sesuatu. Validator ketika orang masih mencari tetapi ikut-ikutan saat ada seseorang yang endorse, dia butuh validasi dari orang yang dipercaya.